Oke pemirsa, apa kabar? Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang dari jauh ya, bisa dibilang ya. Ini ada seniman dan juga mahasiswa yang datang jauh-jauh ke On The Screen nih. Yang pastinya nih, kalau udah ada narasumber hari ini, berarti akan ada film yang akan dibahas nih pemirsa. Filmnya seperti apa dan siapa narasumbernya akan kita bahas hari ini bareng aku Lia Gisti di acara On The Screen. Oke pemirsa, sudah ada narasumber yang hadir di sini. Kita langsung sapa aja ya. Ada Mbak Bunga dan juga Mbak Farisa. Farisa. Apa kabar nih, Farisa? Alhamdulillah baik banget, Baik banget ya. Sehat, Alhamdulillah. sehat. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kuliah mikirin tugas pusing. Aduh, tugas akhir nih kayaknya ya. Enggak sih, tugas praktek. Tugas praktek. Oke, kalau Bunga nih, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Panas ya. Panas banget ya, Pekalongan panas Iya, banget habis ya. panas banget tiba-tiba hujan gitu kan kayak gak asik gitu. Langsung gak enak di badan ya. Oke, pemirsa, ini sudah ada Bunga dan juga Risa, berarti ada film yang akan dibahas. Apa nih filmnya? Kalau boleh tahu judulnya? Judulnya Suar Aksaraku. Suar Aksaraku. Ya. Dengan durasi 19 menit. 19 menit. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang filmnya, kita nonton filmnya dulu bareng-bareng boleh ya? Di sini nanti boleh, ya. boleh. Oke. Kita nonton dulu pemirsa filmnya. Ini dia film Suar Aksara. Satoyo sedulur saking Ngayogyakarta Aminengat badhe sinau basa lan babagan pariwisata DHR. Saya memilih menjadi guru bahasa Jawa karena ingin melestarikan kebudayaan Jawa khususnya dalam bidang bahasa. Alasannya karena di lingkungan masyarakat di kota Pekalongan khususnya banyak yang tidak bisa menerapkan atau menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa itu sesuai. Kebanyakan anak-anak juga menggunakan bahasa ngoko, padahal dia berbicara dengan orang yang lebih tua. Orang tua pun begitu, tidak bisa mengajarkan anaknya untuk berbicara sesuai dengan unggah-ungguh. Mereka juga menggunakan bahasa ngoko, sehingga bahasa kromo yang seharusnya digunakan anak-anak kepada orang tua itu tidak tidak terlestarikan dengan baik di kota Pekalongan khususnya. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa ngoko.
Ding, menurutmu materi bahasa Jawa mana sih yang paling kamu sukai? Sukai? Motopat. Kalau saya kebudayaan Jawa. Saya motopat soalnya itu mudah dipahami. Kalau ulangan pasti soalnya mudah-mudah. Dan kalau dibanding materi lain itu kesulitannya lebih rendah lah. Karena dalam materi ini aku tuh diberikan banyak sekali budaya-budaya Jawa yang belum pernah aku tahu, dari mulai unggah-ungguhnya sampai ke filosofinya. Kalau pagi itu ngeteh, tapi kalau setelah itu baru ngopi. Ya nggak malam. Makasih ya. Hati, kali dan viral. Biasa. Sore. Ya wes. Hati. Jasudan, HP? Kontak. Kamu? Bentar kok. Helm. Ya. Oh iya, kacamata. Nice. Hati. Hai pemirsa, kita baru aja sudah menyaksikan film Suar Aksaraku ya, bersama dengan narasumber kita Mbak Bunga dan juga Risa. Ini film Suar Aksaraku ini diproduksi oleh Garuda Production ya, benar ya? Iya, benar. Oke, boleh dijelasin nggak sih Garuda Production itu apa dari Mbak Risa mungkin? Kalau Garuda Production sendiri, kenapa milih itu karena Garuda itu sendiri itu melambangkan kayak kekuatan, terus selama proses produksi kan mengorbankan kayak ide, pikiran. Jadi ya biar kita itu selalu motivasi atas dasar Pancasila. Oke, mantap banget. Kalau mau ditambahin mungkin Mbak Bunga, apa tuh Garuda Production? Sebenarnya sih waktu itu Garuda Production kepikirannya tentang film yang dibahas itu kan masih tentang kebudayaan ini yang dimiliki di Indonesia, maksudnya yang punya itu kan cuma Indonesia. Jadinya kepikiran kalau misalnya bendera gitu kan kayaknya agak aneh. Akhirnya sengaja deh pakai Garuda Production itu buat mewakili ini kebudayaan yang punya cuma Indonesia gitu loh. Mewakili Indonesia gitu ya, namanya dengan Garuda. Ini berarti kalian tim ya? Garuda. Iya, tim. Berapa orang tuh kalau boleh tahu? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang lain gak diajak nih? Ada kesibukan masing-masing. Oke, ada kesibukan masing-masing pemirsa. Oke, kita akan bahas film Suar Aksara. Ini berarti film keberapa yang diproduksi? Film maksudnya sebelumnya film udah dokumenternya atau ini berarti film dokumenter kedua? Dokumenter kedua, berarti sebelumnya udah pernah ya? Udah. Sebagai apa kalau di film yang Suar Aksara nih, Bunga? Aku di sini sebagai sutradara sama penulis naskah, juga editor bareng sama Risa. Oh, Risa juga. Kalau Risa? Kalau aku sih asistennya aja. Asisten sutradara ya? Iya, jadi bantu gitu. Oke. Ini kalau ngomongin Suar Aksara nih, idenya tuh dari apa sih? Dari mana sih? Bisa akhirnya yuk kita bikin film Suar Aksara, atau terinspirasi dari mana nih awalnya? Kalau waktu itu terinspirasi dari
Jadi tema film yang dibuat masing-masing kelompok waktu itu intinya tentang kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Terus teman-teman juga ada yang ngambil film tentang yang ada di luar Kota Pekalongan juga ada, cuma kita waktu itu kan juga lagi ada banyak tugas, jadi akhirnya milih yang ya udah yang di Pekalongan aja lah, yang cepet kayak gitu. Habis itu kebudayaan kayak di Jawa ini kan, di Pekalongan maksudnya kayak cara berbahasanya kadang kalau setauku ya, kalau ngomong sama yang lebih tua tuh kayak pakai bahasa ngoko, atau mungkin gara aku yang dari kecil nggak dibiasakan bahasa ngoko, jadinya menurutku kayak kurang sopan gitu. Kadang juga ngomong sama guru, juga kayak sama teman sebaya walaupun jaraknya udah jauh, menurutku kurang sopan. Jadi di sini di film Suara Aksara aku dibahas kenapa sih kok bahasa Jawa kayak kebudayaan Jawa itu penting banget buat generasi muda sekarang. Sama juga kayak aksara Jawa yang mungkin sebagian kadang orang-orang yang maksudnya kita sekolah tapi nggak tahu aksara Jawa, cuma tahu sekilasnya aja, itu tahu sih, tulisannya aja gitu ya. Tapi nggak tahu makna mendalamnya tentang aksara Jawa gitu. Oh gitu. Ada makna apa sih kalau boleh cerita sedikit nih dari aksara gitu Jawa? Kan kalau ceritanya itu kalau detailnya kan panjang ya. Iya, oke. Itu panjang. Jadi waktu itu pernah diceritain sama guru bahasa Jawa. Ini tuh ceritanya tentang kayak unggah-ungguh bahasa Jawa. Unggah-ungguh bahasa Jawa juga kayak sopan santun terhadap orang lebih tua, lebih menghargai yang lebih tua kayak gitu. Unggah-ungguh terhadap orang lain gitu ya, sopan santunnya begitu. Oke, udah keren banget nih Lot, bahas tentang aksara Jawa dan bahasa Jawa ya berarti ya? Iya. Waduh, ini proses syutingnya berapa lama sih kalian? Dikasih deadline itu sekitar berapa minggu ya? 3 mingguan. 3 minggu? Iya. Kalau dari awal tuh, kalau boleh cerita nih produksinya tuh gimana? Persiapannya apa aja sih? Yang pertama itu kayak persiapin naskah. Naskah itu detailnya itu kayak deadline-nya tuh sekitar semingguan sih. Cuma kita karena ngerjainnya bingung mikirin idenya, konsepnya gitu. Ditambah ada tugas dari makul lain juga. Jadinya ya waktu itu bikin naskahnya seadanya dulu lah, intinya nanti kasihin ke guru, Pak ini gimana, nanti dilanjut lagi. Oke, lanjut lah gitu ya. Iya. Kalau bikin naskah dokumenter tuh susah nggak sih, Bunga? Susah ya. Apalagi kalau misalnya belum ada tema, belum nentuin kayak misal tadi tentuin tema kayak tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus lah kebudayaan di Indonesia kan ada banyak ya, ada yang dari daerah Kalimantan, Sulawesi kayak gitu juga. Nah kalau kita kan karena masih sekolah waktu itu, akhirnya disuruh sama guru ya udah yang ada di Pekalongan. Sedangkan di Pekalongan waktu itu kayak batik udah pasti pada tahu kan, terus kayak kuliner kayak gitu juga pada tahu. Akhirnya apa sih yang di Kota Pekalongan ini yang menurut aku waktu itu kayak kurang dipahami lah, kurang dipelajari lagi sama orang-orang masyarakatnya gitu ya, masyarakat tentang bahasa Jawa. Oke. Waduh keren banget ya Mirsa. Berarti ya harus riset dulu ya kalau dokumenter ya. Kalau proses risetnya tuh gimana tuh? Jadi proses risetnya itu pertama-tama kan datang ke rumah narasumbernya. Tadinya itu pas datang itu kita cuma ngobrol biasa, tanpa direkam, lupa. Jadi pas di tengah-tengah itu yang disampaikan sama narasumbernya itu kayak ada yang penting, tapi karena kita mikirnya datang kenalan dulu deh basa-basi jadi lupa buat ngerekamnya gitu. Terus narasumber juga tiba-tiba ngomongin yang hal menurut kita penting, kitanya kayak gelagapan, gimana benar. Terus gimana tuh berarti balik lagi ke narasumbernya? Iya balik lagi, tapi sambil Pak bisa tolong minta jelasin yang lain nggak, yang kemarin aja deh jelasin dulu, habis nanti kita lanjut lagi yang lainnya gimana. Oke, berarti itu milih narasumbernya gimana sih? Berarti kalian udah screening dulu nih, kita mau bahas tentang bahasa Jawa, kita mau tanya ke siapa nih gitu. Iya, itu karena ambilnya waktu itu bahasa Jawa,
kita ngambil guru bahasa Jawa kita sama kan direkomendasiin sama dari guru kita tentang apa ya bahasa dan sastra gitu. Yang dari narasumbernya itu tahu dari tentang aksara sama apa unggu-unggu bahasa gitu. Oke, berarti yang lebih paham tentang sastra ya. Dan ini sastra. Juga beliau ini tampil di film Suara Aksaraku juga ya? Datang nih pemirsa. Tapi setelah yang satu ini ya, kita akan undang narasumbernya, masih rahasia nih. Nah, sebenarnya apa sih dari film Suara Aksara ini? Mungkin ada pesan tersirat yang ingin disampaikan? Pesan moralnya itu tersirat ya ke moral. Pesan apa aja yang ingin disampaikan melalui film ini? Intinya jangan lupain bahasa Jawa. Wong Jawa aja lali aja ilang Jawane lah. Sama pelajari terus tentang budaya dan bahasa-bahasa aksara Jawa kita dan pertahankan terus bahasa Jawa karena itu budaya kita ya. Karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi, betul ya? Benar banget. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi pemirsa. Tapi setelah yang satu ini ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Masih bareng aku Lia Gisti dan juga narasumber kita ada Risa dan juga Bunga. Dan nih kita kedatangan narasumber lagi pemirsa ya. Ini bisa dibilang nih adalah pemeran utama di film ini pemirsa. Jadi langsung aja kita panggil ya. Ini dia Pak Ribut Ahwandi. Silahkan masuk. Tepuk tangan dong. Silahkan duduk. Aduh Bapak nih. Silahkan duduk. Gimana Pak Ribut? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya menuju ke sini? Pekalongan panas dan yang menarik lagi karena terlalu intensitas cahayanya terlalu banyak. Nggak ada pohon-pohon rindang, jadi gampang bikin ngantuk. Naik motor, aduh ngantuk nih, kena angin juga ya. Itu ngeri loh, itu ngeri. Tak pikir Pekalongan perlu ini deh lebih banyakin penghijauan di pinggir jalan. Boleh ya nih ya Bapak ya yang nonton nih, boleh nih kalau kan biar ditanam pohon lagi ya biar adem gitu. Oke, Pak Ribut ini adalah pemain ya di film Suara Aksaraku. Iya. Ya kebetulan kan waktu itu teman-teman berdua ini kan meminta saya jadi narasumber. Jadi kalau di film dokumenter tuh nggak ada pemeran ya, tapi lebih ke narasumber. Okay. Mereka meminta saya untuk memberikan penjelasan tentang apa itu dulu kebudayaan Jawa gitu ya. Ada tentang aksara, tentang tembang, dan sebelumnya waktu itu sempat ngobrol dulu kan kita ngobrol dulu tentang ini mau bahas apa ya gitu kan. Saya kasih tawaran waktu itu mau bahas apa. Kalau budaya Jawa itu banyak sekali. Ada mau copat kalau dalam sastra, terus ada aksara, bahasa. Terlalu banyak kalau kita ngomong budaya, maka harus dipilih salah satu di antara sekian banyak itu. Ternyata milihnya yang aksara ya, aksara Jawa. Aksara Jawa. Kenapa tuh akhirnya memilih aksara Jawa? Kenapa? Soalnya aku sendiri sebagai anak muda itu dalam pembelajaran yang disampaikan sama guru itu kadang kurang paham tentang aksara Jawa ya. Kenapa setiap munculan kata-kata atau lengkungan hana caraka itu kok bisa kayak gitu? Ternyata tuh ada filosofinya sendiri dan pas ketemu narasumbernya Pak Ribut itu dijelasin setiap maknanya itu ternyata itu ada filosofinya. Nah ini nih pemirsa nih filosofi nih, kita udah ada langsung yang ahli tentang sastra. Enggak sih, sebenarnya aku nggak ahli. Aduh, bohongin. Pinter ini aja sih, pinter mengarang aja. Pinter mengarang, tapi bener ya ngarangnya ya? Enggak sih gini, sebenarnya ada keprihatinan ya kalau kita bicara tentang budaya Jawa di Pekalongan sendiri. Hampir saya tidak menjumpai penggunaan aksara Jawa di semua tempat.
hanya Betul. di beberapa Betul, tempat betul, gitu kan. iya. Nama jalan aja nggak ada yang Nggak ada, nggak iya ada. kan. Iya, nggak ada. Coba deh kalau kita ke Jogja misalnya. Jogja. Iya. Ya kan ada Solo Jogja. ada, terus di Semarang ada. Sunda aja punya aksara dan mereka bangga dengan Dan mereka menggunakan aksara itu ya, Sunda Pak, ya? itu loh. Nah, kenapa kita yang orang Jawa kita mau ngaku jadi orang Jawa atau yang mana sih gitu loh. Iya itu. Soalnya belum Itu. dinormalisasi menggunakan aksara Iya, Jawa mungkin. ya. Iya. Belum Yang- dibudayakan. Itu tapi sebenarnya ini loh sudah jadi semacam apa ya? Bukan kewajibannya, tetapi kalau dalam perundang-undangan itu sudah ada aturan main itu bahwa mengutamakan bahasa Indonesia iya dalam pergaulan secara nasional, tetapi jangan lupa bahwa bahasa daerah termasuk kebudayaan daerah itu juga harus dijunjung tinggi. Iya gitu. betul banget. Soalnya siapa lagi ya kalau bukan kita yang akan Iya, siapa melestarikan lagi kalau bukan dan- iya generasi kan? muda. Betul betul. Mm-mm. Kalau ngomongin tentang filosofi nih Pak Ribut, mungkin bisa dong dikasih tahu sedikit filosofi dari aksara Jawa tuh apa sih? Soalnya kan di film kan juga mengatakan bahwa kalau aksara Jawa tuh nulisnya tuh tanpa spasi. Ya. Soalnya kenapa tuh? Oh ya. Kenapa tanpa spasi? Karena dalam pemikiran alam pikir Jawa itu segala sesuatu saling terhubung. Oke. Jadi segala sesuatu itu tidak terpisah-pisah. Kalau dalam aksara Latin yang kita gunakan itu dalam alfabet A B sampai Z itu kan pisah-pisah ya. Iya, iya. Nah, itu menandakan bahwa antara objek dengan subjek itu pun terpisah. Nah, dalam cara pandang orang Jawa, segala sesuatu itu saling terhubung. Bahkan yang namanya kita mengatakan batu itu benda mati, tapi kalau dalam alam pandang Jawa, batu adalah makhluk hidup. Oh begitu. Oke. Dan makanya di situ kemudian kita bisa menemukan konsep tentang makro dan mikrokosmos, bahwa manusia adalah bagian kecil dari makrokosmos. Makrokosmosnya apa? Jagat semesta ini adalah makrokosmos, sementara manusia hanya mikrokosmosnya. Jadi segala sesuatu saling terkait satu sama lain. Gak ada katakanlah manusia itu butuh air, tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita kan selama ini pemahaman kita kan ngomong manusia butuh air, Iya betul. seolah-olah air bukan bagian dari diri kita. Iya. Enggak, kalau di dalam Jawa justru kita adalah bagian dari air. Karena di dalam tubuh manusia ada 70% air. Iya. Gitu loh. Betul banget, betul banget. Ini berarti dalam ya artinya Iya, tentang aksara Jawa, gak betul. cuman hono coroko, tapi juga penulisannya juga, Iya. artinya Iya. juga. Iya. Dan katanya nih kalau aksara Jawa itu bisa dibikin semacam kaligrafi juga ya, Pak? Ya, sangat. Belakangan lagi rame-ramenya juga ini di beberapa tempat itu juga mulai membuat mural-mural dengan aksara Jawa. Itu kita nunggu sih kapan sih actionnya Pekalongannya kayak gitu ya. Ya kayaknya belum ada ya kalau Belum. tentang Belum aksara ada. Jawa ya. Boleh nih untuk idenya ya Mirza Iya. yang mau ngadain acara kaligrafi. Iya, bikin lomba mural dengan tema aksara Jawa Ya, kan keren graffiti ya. keren ya, Pak ya. Ih, boleh loh ini Graffiti. pemirsa. Itu asik tuh. Asik banget nih ngomongin tentang aksara Jawa ya, yang kaya dengan filosofi artinya. Kaya banget, Ini berarti kalau kaligrafi aksara Jawa tuh beda bentuk juga ada artinya juga ya Pak ya? Aksaranya sih sama ya. Ya sebenarnya kalau kaligrafi itu kan mirip-mirip lah ya dengan aksara Arab gitu. Hanya bagaimana dibentuk gitu. Tetapi yang paling penting kan gini, kita tahu dulu pemakaian aksara Jawa itu secara tepat gitu loh. Saya ada loh salah satu lembaga yang menuliskan nama lembaganya di gedungnya itu dengan menggunakan aksara yang kurang tepat. Oke. Oh iya, tahu Oh, iya. tahu saya tahu itu. Bisa di spill nggak nih? Nggak. Jangan ya, Jangan ya. demi kenyamanan bersama, nggak usah di spill. Jangan. Demi kenyamanan bersama nih pemirsa. Karena harusnya pakai kan ada aturan aksara Jawa itu Aksara- mengenal aksara swara, aksara murdo gitu Oh kan. iya, benar. murdo. Iya kan, terus aksara pasangan, sandangan. Nah, itu. Nah, kayaknya sih wah ini kayaknya perlu ini lebih banyak belajar lagi gitu. Ya boleh banget loh, ini kita belajar tentang aksara Jawa lebih dalam ya Pak ya Iya. teman-teman ya. Betul. Aduh boleh banget nih pemirsa. Nah kemarin nih untuk syuting Suara Aksara nih gimana perasaannya kalian akhirnya berhasil menyelesaikan film dokumenter tentang Suara Aksaraku? Alhamdulillah ya selesai. Soalnya waktu itu
deadline tugas mapel lain juga sama gitu. Jadinya kan kalau waktu kita ngerjain film Suara Aksaraku ini saking keburu-buru kadang ada kayak scene yang kelewat harusnya dimasukin, tiba-tiba scene-nya pindah ke bagian ini itu bikin pusing, tapi nggak pusing, apa-apa, pusing. udah jadi lah ya, akhirnya berhasil udah bikin jadi, filmnya. alhamdulillah. Ini tadi kan Risa dan juga Bella kan sudah melakukan riset ya, kalau mengatakan bahwa banyak yang masih belum paham tentang Aksara Aksara Jawa. Jawa. Iya, aksara Jawa. Kalau menurut Pak Ribut nih gimana nih Pak untuk menanggapi itu? Sedikit aja nggak apa-apa deh. Apa ya? Memang anak muda sekarang memang harus lebih banyak kenal dengan budayanya. Tetapi memang kendala yang terbesar itu kan di sekolah itu kita nggak cukup waktu untuk mengenalkan itu. Pelajaran bahasa Jawa berapa jam dalam seminggu gitu kan? Harusnya itu bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran lain. Angka katakanlah matematika misalkan, coba deh guru matematika mengenalkan angka Jawa, terus kemudian pola rumus Jawa itu ada kan, keren. Harusnya itu bisa digunakan. Gamelan itu matematik. Oke. Jadi banyak yang memang harus dipelajari lebih lah ya dari aksara Jawa ya. Makanya ini pemirsa kalau pengen tahu nih tentang aksara Jawa, filosofinya mungkin bisa nonton filmnya Suara Aksaraku. Iya dong, harus. Di mana nih kalau bisa nonton filmnya? Ada channelnya nggak? Ada di YouTube channel SMK 2 Pekalongan. Langsung Broadcast. cek YouTube channel SMK 2 Pekalongan. Broadcast TV kalau nggak salah. Tuh. Broadcast apa sih? Langsung ketik aja pemirsa ya filmnya Suara Aksaraku ya. SMK 2 Pekalongan ya, Iya. channelnya ya. Oke, aku cari deh. Oke, langsung aja dicek-cek ya pemirsa ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ribut, Sama-sama. Bella dan juga Risa sudah datang di On The Screen hari ini. Sukses terus dan ditunggu karya film selanjutnya ya. Oke pemirsa, nggak terasa 30 menit sudah Lia Gisti menemani pemirsa di acara On The Screen. Tetap saksikan On The Screen setiap hari Senin dan Jumat hanya di Batik TV. Saya pamit dan sampai jumpa.